Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Indonesia rata-rata apa? Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusik lagi, ada seorang tokoh yang mengatakan, ya kita anggap tokoh karena dia mempunyai beberapa jamaah, yang mengatakan bahwa orang-orang Indonesia ini tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak bermadhab Imam Syafi'i, tetapi dia ikutnya Syafi'iyah. Jadi kalau Syafi'i itu Imam Syafi'i, kalau Syafi'iyah itu pengikut Ashabus Syafi'i, pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i. Orang yang menurut saya yang bicara seperti ini tidak tahu bagaimana madhab itu dan bagaimana ashabul madhab itu. Cara berpikirnya madhab itu bagaimana dan ashab dari madhab itu bagaimana. Jadi madhab itu seperti mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i itu memang mempunyai metode khusus dalam mencetuskan hukum. Lah, adapun ashab-ashabnya itu tidak mempunyai metode mengekor kepada Imam Syafi'i. Dan kadang-kadang, tapi tidak semuanya, kadang-kadang memang ada ashabus Syafi'i yang metodenya ikut Imam Syafi'i, cara istimbatul hukminya ikut Imam Syafi'i, tapi pencetusan hukumnya tidak sama dengan Imam Syafi'i. Boleh apa enggak? Sangat boleh sekali. Dan ini diakui oleh ulama-ulama kita selama dia yang berbeda itu sudah mencapai mujtahid madhab, belum sampai mujtahid mustaqil. Kalau mujtahid mustaqil dia bebas ya, tapi kalau mujtahid madhab itu cara istimbatnya, metodenya pakai imamnya, tapi mencetuskan hukumnya bisa berbeda dengan imamnya, tapi tidak banyak. Sehingga saya melihat ada beberapa yang disampaikan oleh orang tersebut, saya tidak begitu kenal dengan orang ini, tetapi menggelitik sekali penyampaiannya, karena dia menyampaikan sesuatu yang menurut saya banyak bohongnya, banyak fitnahnya kepada ashabus Syafi'i yang ada di Indonesia. Yang seakan-akan kita ini seakan-akan menjauhi Imam Syafi'i, tapi lebih mengedepankan ashabus Syafi'i. Yang seakan-akan sesat semua kita ini. Nah ini maka coba saya ambil satu-satu. Yang pertama, saya tidak saya terangkan semua, tapi ada beberapa hal yang menurut saya keterlaluan gitu loh ya. Yang pertama, ini orang mengatakan bahwa ashabus Syafi'i, sebagian ashabnya Syafi'i melafadzkan niat itu dianjurkan. Tetapi Imam Syafi'i sendiri, bahkan tuduhannya lebih kejam lagi kepada Imam Nawawi, mengatakan bahwa Imam Nawawi menghujat ulama-ulama yang mengatakan bahwa talafud bin niat itu tidak dianjurkan. Melafadzkan niat ketika sholat itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, enggak semua, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika sholat. Coba kita lihat bagaimana benar apa tidak. Ternyata dalam kitabnya Ibnul Muqri, yaitu Al-Mu'jam 317, dikatakan di sana mengenai lafadz niat, akhbarona Ibnu Huzaimah, haddatsana Rabi', bahwasanya Ibnu Huzaimah mengatakan, menceritakan kepadaku, haddatsana Rabi', Imam Rabi' mengatakan kepadaku, Rabi' ini salah satu murid kesayangannya Imam Syafi'i. Jadi kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu yang nulis Rabi', Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi katibnya Imam Syafi'i. Jadi murid terdekatnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, Imam Rabi' ini, murid terdekatnya Imam Syafi'i ini mengatakan, kana Syafi'i idza arada ayyadkhula fi shalah. Kalau Imam Syafi'i itu hendak melakukan salat, qala, Imam Syafi'i mengatakan bertalafuz yang bunyinya bismillah, dengan menyebut nama Allah, muwajjihan li baitillah, menghadap kepada baitullah, muaddiyan li fardillah, dengan niat melakukan kefarduannya Allah, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ini membuktikan apa? Membuktikan Imam Syafi'i juga talafuz bin niat. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i melarang talafuz bin niat. Lebih bohong lagi kalau ada yang mengatakan Imam Nawawi tidak mendukung tentang talafuz niat. Sudah kita buka kitabnya Imam Nawawi yang paling populer, yaitu Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Dikatakan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, atau bisa dilihat dalam kitab Al-Minhaj,
At-Talibin juz 1 halaman 26, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dengan tegas mengatakan waniyat bil qalbi, niat itu dengan hati. Wa yundabu an-nutqu qubaila takbir. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dianjurkan, disunnahkan orang itu mengucapkan niat sebelum takbir. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i melarang orang talafut biniat, juga bohong kalau mengatakan bahwa Imam Nawawi juga melarang orang talafut niat. Kemudian kalau kita melihat, dia juga mengatakan bahwa Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidak sampai mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Mengirim pahala Al-Quran. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai ke mayat. Siapa yang berhak menentukan Imam Syafi'i itu sampai apa tidak? Ya tentunya orang-orang alim yang dia karakternya, keilmuannya sudah mutabakhir dalam mengenai madhab Imam Syafi'i. Kita lihat dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim, juz 1 halaman 11. Dikatakan di sana, waqala Hasan bin Sabah Az-Za'farani. Hasan bin Sabah Az-Za'farani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, sa'atu Syafi'i anil qira'ah indal qabri faqala la ba'sa biha. Kata Imam Syafi'i, ditanya tentang bacaan Quran di samping kuburan, beliau mengatakan la ba'sa biha. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Lah dari keterangan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, lah ini kita ikut ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mempunyai otoritas luar biasa dalam madhab ini, menyikapi ini beliau mengatakan, siapa Za'farani yang bertanya tentang hal itu? Beliau mengatakan min ruwadil qadim wa huwa thiqatun. Dia adalah termasuk rawi-rawinya pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang qadim. Kan Imam Syafi'i punya qadim, punya jadid. Jadi Az-Za'farani ini termasuk rawi yang madhab yang qaul qadimnya. Wa huwa thiqatun, itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika tidak ada qaul jadid yang merusak qaul qadim, maka kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Imta, beliau mengatakan fahuwa ma'mulun bihi, maka qaul qadim itu tetap masih bisa diamalkan. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan yalzamu min dzalika, dari apa yang disampaikan Za'farani tadi itu, bertanya kepada Imam Syafi'i itu, ayyakuna Syafi'i qailan biwusulis sawabil Qur'an. Imam Syafi'i kalau melihat seperti itu maka mengatakan sampainya pahala Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal. Li'anal Qur'an asyrafu dzikr, karena Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya zikir. Jadi sekali lagi bohong dan bohong lagi kalau kita mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai pahala. Jadi Anda boleh bicara bahwa Imam Syafi'i tidak sampai, tetapi Anda harus mempunyai data-data yang baik. Data yang baik itu harus mengekor kepada orang-orang yang di situ mempunyai otoritas baik dalam madhab Imam Syafi'i. Dan kita mengikuti Ibnu Hajar yang mempunyai kemampuan dalam bidang madhab Imam Syafi'i. Dan Imam Ibnu Hajar mengakui bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai pahala Al-Quran kepada orang yang meninggal. Kemudian yang saya agak tersentuh lagi, ini tidak tahu ya, kita ini amaliyah kita ini betul-betul diusik betul. Orang-orang Indonesia itu kalau sholat zikirnya dikeraskan. Ayo coba sekarang ikut madhab siapa katanya. Kalau mau mengikuti madhab Syafi'i, tentu madhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri mengatakan dengan suara yang keras berzikir, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Zikir setelah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i dengan tegas dalam kitabnya zikir setelah sholat 5 waktu. Dengan konteks-konteks zikir yang telah dibacakan oleh Nabi, itu tidak boleh keras. Cukup dia sendiri yang mendengarnya. Ini bohong lagi. Coba lihat dalam kitab juz 1 halaman 150, dikatakan di sana, wa qala Syafi'i hadza minal mubah lil imam wa ghairil imam. Imam Syafi'i mengatakan ini adalah sesuatu yang boleh bagi imam maupun selain imam. Lah, ternyata lagi kalau diteruskan qala Syafi'i wa ayu imamin dzakarallah bima wasafa jahron ya, au sirran au bi ghairihi fahasanun. Imam yang berzikir dengan suara yang keras, dengan suara yang pelan ataupun yang lainnya,
fahasanun, itu baik. Entah ternyata Imam Syafi'i di situ memilih, oh Imam Syafi'i ternyata memilih suara yang keras, suara yang pelan. Boleh saja, itu pilihannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah melarang zikir dengan suara yang keras. Kalau ditanyakan Imam Syafi'i memilih yang suara yang pelan, monggo. Tapi kalau mengatakan bahwa Imam Syafi'i melarang berzikir dengan keras, ini sungguh adalah pembohongan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan kalau kita melihat dalam Sahih Bukhari, mau buka-bukaan sekarang, dalam Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Abbas, hadis mauquf yang disampaikan Ibnu Abbas, kalau dalam Bukhari itu nomor 805, tapi kalau dalam Sahih Muslim itu nomor 583. Dikatakan di sana, anna raf'as sauti bidzikri, mengeraskan suara dengan berzikir, hina yang sharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini wajib dihafalkan di pondok ini. Mengeraskan suara setelah berzikir, selesai melakukan sholat fardu, kana ala ahdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada sejak zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya sesalkan lagi adalah mengenai masalah motong jenggot. Imam Syafi'i mengatakan haram motong jenggot, tapi pengikut-pengikut di Indonesia mengatakan sunnah motong jenggot. 4 mazhab sepakat bahwa kaum lelaki tidak boleh memotong jenggot yang telah tumbuh. Ya, Indonesia yang mengaku Syafi'i menyatakan sunnah. Siapa yang mengatakan sunnah motong jenggot? Tidak ada yang mengatakan sunnah motong jenggot. Ini kan fitnah lagi namanya. Lah, kalau kita melihat dengan jelas, kalau ashab ada yang mengatakan makruh, makruh artinya tidak sampai haram, boleh tapi makruh, iya. Tapi kalau mengatakan motong jenggot hukumnya sunnah, siapa yang mengatakan? Ini kan fitnah lagi. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang melihat tayangan ini, kita meyakini sampai sekarang bahwa tradisi yang baik di Nahdlatul Ulama jelas dalilnya dan tidak perlu diragukan lagi. Kita kuatkan lagi untuk selalu mengikuti bagaimana ajaran-ajaran ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya pikir itu sekilas dari saya, semoga manfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.